Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin salat Jumat yang kami muliakan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun, wabah yang banyak merenggut nyawa manusia. Dan biasanya wabah itu terjadi ketika banyak terjadinya peperangan. Mayat-mayat tidak terkubur dengan baik, bangkai-bangkai berserakan di mana-mana. Di saat itulah terjadinya wabah penyakit. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah taun. Rasulullah mengatakan bahwasannya innahu azab. Wabah taun itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala
yusibu bihi man yasha. Allah timpakan wabah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah jadikan itu wabah menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Bila seorang mukmin atau kaum mukminin terkena wabah santri. Itu penyakit itu adalah rahmat bagi dia. Maka bila dia terkena yamkuthu fi baladih, dia berdiam di negerinya. Kemudian dia muhtasiban, diam di tempatnya, mengharap pahala dari Allah. Wa ya'lamu, dan dia tahu bahwasannya tidaklah menimpa dia kecuali apa yang Allah tetapkan atas dia. Maka jika dia wafat, dia dapat pahala mislu ajri syahid, seperti pahalanya orang yang syahid. Riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Para hamba Allah sekalian, dari hadis tersebut menunjukkan bahwasannya wabah itu adalah azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman, maka dia akan menjadi rahmat, karena orang beriman menjadikan musibah-musibah itu sebagai ladang kebaikan untuk dirinya. Itu menjadi kebaikan untuk dirinya. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, perkara yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka dia bersabar menunggu apa yang Allah putuskan pada dirinya. Karena wabah taun itu adalah sebuah penyakit yang bila orang itu semakin banyak bergerak, maka semakin cepatlah orang itu menuju kematian. Maka Nabi katakan, kalau dia tertimpa, dia diam, dia duduk di rumahnya, mengharap pahala dari Allah. Dia menunggu. Jika imunitas di tubuhnya bisa melawannya dan Allah takdirkan kesehatan baginya, selamatlah dia, tetaplah dia hidup. Tetapi jika daya tahan tubuhnya berkurang, semakin melemah, tidak sanggup dia melawan penyakit itu, maka bertemulah dia dengan Allah. Maka para hamba Allah, jika dia menjalaninya dengan sabar, maka dia dapat pahala seperti syahid. Disebut oleh Nabi mislu ajri syahid, seperti pahala orang yang syahid. Walaupun dia tidaklah syahid di medan perang, maka dia dapat pahala seperti orang yang syahid. Dalam hadis lain Nabi katakan kepada para sahabat, menurut kalian apa itu syahid? Kata para sahabat, orang yang mati di medan perang. Nabi katakan, kalau begitu syuhada dari kalangan umatku sangat sedikit. Sesungguhnya orang yang mati karena penyakit di dalam perutnya, di bagian perutnya, dalam tubuhnya, itu adalah syahid. Seorang yang mati tenggelam itu adalah syahid. Seorang wanita yang mati karena melahirkan itu adalah syahid. Maka para hamba Allah sekalian, dia dimuliakan oleh Allah. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang syahid jika dia menjalaninya dengan sabar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa
Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Para hamba Allah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi katakan bahwasannya siapa yang diambil, yang disayanginya diambil oleh Allah, dia bersabar, maka baginya dibalas oleh Allah dengan surga. Dalam hadis lain Nabi katakan, ketika malaikat mencabut nyawa, kemudian ditanya dia oleh Allah, dan Allah Maha tahu. Allah bertanya bukan tidak tahu. Allah tanya kepada malaikat itu, apa yang kamu ambil darinya? Aku ambil darinya kesayangannya. Dan bagaimana yang dilakukan oleh hambaku? Hamidaka wastarja. Dia memuji engkau dan istirja', dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah kepada malaikatnya, bangunkanlah untuk hambaku sebuah istana di surga dan namakan dia dengan Baitul Hamd, istana pujian. Maka seorang mukmin dia bersabar menghadapi apa yang Allah putuskan. Dan kesabaran itu adalah inda sadmatil ula, ketika hantaman pertama. Rasulullah mendatangi seorang wanita yang menangis di sisi kubur anaknya. Nabi datang dari belakang, Nabi katakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Maka kata wanita itu, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, menjauhlah kamu dari diriku karena kau tidak mengalami apa yang aku alami. Wanita itu tidak tahu itu adalah Rasulullah. Dia mengusir Rasulullah. Dan biasa memang seperti itu orang yang mengalami musibah, hatinya kacau, hatinya galau. Kemudian dia akan marah kepada setiap orang yang tidak berempati kepada dirinya. Maka Rasulullah pergi. Kemudian diberitahu kepada wanita itu bahwasannya itu Rasulullah. Datanglah wanita itu kepada Rasulullah. Dia kejar Rasulullah sampai di rumahnya. Dia datang, ya Rasulullah, sekarang saya sabar. Kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu terjadi adalah pada hantaman yang pertama. Adapun sebulan, seminggu, setahun setelah peristiwa baru kita bersabar, itu tidaklah bersabar. Tetapi sabar yang paling mulia itu adalah ketika musibah itu, peristiwa yang menyakitkan itu, peristiwa yang menyedihkan itu datang kepada kita. Dan di saat itu kita bersabar kepada Allah. Bersabar terhadap apa yang Allah berikan. Tetap menjaga ucapan, tetap menjaga sikap hingga tidak membuat Allah murka. Maka itu adalah kesabaran yang indah. Kesabaran yang indah adalah tidak mengeluh dan bersabar terhadap apa yang Allah berikan. Maka para hamba Allah, jika wabah yang kita alami ini menjadi semakin parah hingga daerah tersebut bila terjangkit wabah, kemudian ditiadakan salat padanya berjamaah di masjid atau Jumat ditiadakan, maka hendaklah kita menuruti dan mematuhi perintah tersebut untuk tidak mengadakan keramaian, untuk menjauhi keramaian, sampai hingga akhirnya di zaman para ulama, para salaf, mereka beribadah di rumah mereka. Dan memang dari Islam diajarkan bila terjadi musibah wabah di suatu tempat, maka yang ada di tempat itu dilarang keluar dari negeri tersebut, dari tempat tersebut, dan yang dari luar dilarang masuk ke dalamnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhalifahan beliau
terjadi wabah taun di Syam, dan di situ ada Abu Ubaidah, seorang yang sangat dia sayangi, sampai dia katakan, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku akan minta dia menjadi khalifah setelahku. Abu Ubaidah berada di daerah wabah, maka Umar akan mengunjunginya. Datanglah kepada Umar berita Rasulullah melarang. Dalam hadisnya Rasulullah melarang untuk mengunjungi daerah wabah. Maka Umar pun mengurungkan niatnya. Dan wafatlah sahabat yang mulia Abu Ubaidah, salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. 10 orang yang dijamin masuk surga Abu Ubaidah. Amir bin Al-Jarrah wafat, terkena wabah ta'un. Maka para hamba Allah sekalian, Umar tidak mengunjunginya, dan yang di dalam itu dilarang untuk keluar daripadanya. Maka para hamba Allah sekalian, itu adalah upaya dari Islam untuk memutus mata rantai penyebaran wabah. Maka ketika ada seruan perintah untuk berdiam di rumah, maka itu adalah seruan yang baik untuk memutus mata rantai. Jika daerah itu terkena wabah, maka hendaklah warganya, penduduknya berdiam di tempatnya. Maka para hamba Allah sekalian, keterbukaan informasi sangat dibutuhkan. Dengan keterbukaan informasi itu, insya Allah masyarakat menjadi siap dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan pada diri mereka dan lingkungan mereka. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini, menghapuskannya dan menghilangkannya dari kaum muslimin dan juga dari negeri-negeri mereka. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada orang-orang yang mengalami penyakit tersebut, dan juga kepada keluarga yang menghadapinya. Dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunannya dan rahmatnya kepada kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wabah itu pada hakikatnya adalah teguran, dan sebagian para ulama menjadikan wabah itu sebagai alat ajang untuk memperbaiki diri. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, 3 anak wanitanya wafat karena wabah ta'un. Akhirnya wafat karena wabah ta'un itu menjadi penyebab beliau menulis kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, yaitu kitab yang menerangkan keutamaan yang ada dalam wabah ta'un tersebut. Mereka menjadikan musibah itu sebagai ladang kebaikan. Musibah itu menjadi amal mereka. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa mengikuti langkah para salafus saleh dalam menghadapi musibah tersebut. Demikian para hamba Allah, beberapa ayat dan beberapa hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di kehidupan kita di dunia dan kelak ketika kita bertemu dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurihim, Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa fiqhum likulli ma tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ash-shahada fi sabilika ya mujibas sa'ilin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.